Hari ini Timnas Indonesia U19 versus Timor Leste. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia versus Timor Leste pada Piala AFF U19 2024 hari ini pada hari Selasa 23 Juli. Laga ini akan disiarkan di SCTV dan video mulai pukul setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada dua laga awalnya di grup A, Garuda Muda mampu meraih kemenangan. Indonesia memulai kiprah dengan hasil positif menang 6-0 atas Filipina. Sedangkan pada laga kedua, Indonesia menang 2-0 lawan Kamboja. Performa Indonesia cukup positif pada dua laga tersebut. Meskipun sempat kesulitan pada duel lawan Kamboja, anak asuh Indra Syafri mampu mencari jalan keluar dan mencetak 2 gol lewat skema bola mati. Di sisi lain, Timor Leste belum berada pada level yang konsisten. Menang 3-2 dan tampil bagus saat bertemu Kamboja pada laga pertama, Timor Leste sendiri kalah dengan skor 0-2 dari Filipina pada laga kedua. Di atas kertas, Indonesia punya peluang untuk menang lebih besar dibandingkan Timor Leste. Namun Indra Syafri mengingatkan anak asuhnya agar tidak melihat lawan dengan sebelah mata saja. Saya pikir mereka juga berkembang. Tim-tim usia muda hampir semuanya sudah merata. Yang saya tahu Timor Leste berkembang, ungkap Indra Syafri. Indonesia tidak perlu menang untuk bisa lolos ke babak semifinal. Hasil imbang saja sudah cukup untuk membawa Kadek Arel dan koleganya menjadi juara grup A dengan catatan 7 poin. Shin Tae-yong pertimbangkan panggil Ramadan Sananta. Di FIFA Matchday Juni tahun 2024, Shin Tae-yong hanya memanggil satu penyerang murni, yakni Dimas Drajat. Namun, pada praktiknya, Dimas Drajat hanya dimainkan 6 menit saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina. Sebelumnya saat Timnas Indonesia tumbang 0-2 dari Irak, Dimas Drajat sama sekali tidak dimainkan. Dalam dua laga tersebut, posisi penyerang tengah Timnas Indonesia ditempati Ragnar Oratmangun, pemain yang aslinya berposisi sebagai gelandang serang atau winger. Ragnar Oratmangun yang dipercaya sebagai ujung tombak juga tampil memble dalam dua laga tersebut. Terbukti, pemain milik FC Groningen itu gagal mencetak gol maupun assist dalam laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina. Jika oleh Romeni, yang dikabarkan menjadi target naturalisasi terdekat belum bisa memperkuat Timnas Indonesia pada September nanti, tak ada salahnya bagi Shin Tae-yong memanggil kembali Ramadan Sananta. Bisa dibilang, pemain 21 tahun ini merupakan penyerang terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Senin tanggal 22 Juli tahun 2024 sore WIB, Ramadan Sananta memperkuat sang tim, Persis Solo, kontra PSM Makassar di matchday kedua grup A Piala Presiden 2024. Ini merupakan laga pertama Ramadan Sananta di Piala Presiden 2024, setelah sebelumnya absen saat Persis Solo tumbang 0-2 dari Borneo FC. Luar biasanya, Ramadan Sananta langsung moncer. Ia membuka keunggulan Persis Solo ketika laga baru berjalan 25 detik. Singkat kata dalam laga yang berakhir 2-2 tersebut, Ramadan Sananta memborong semua gol Persis Solo. Mark Klok kritik keras aturan Piala Presiden 2024. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, tak setuju aturan Piala Presiden 2024 wajib memainkan pemain Timnas Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pernyataan tersebut sebelum Piala Presiden edisi kali ini digelar. Tujuannya, agar semua pemain skuad Garuda bisa siap sebelum Liga 1 2024-2025. Tentu saja, aturan ini menimbulkan pro dan kontra karena pemilihan pemain di lapangan adalah hak pelatih. Mark Klok pun menjelaskan seharusnya semua pemain mendapatkan hal yang sama untuk bisa bermain. Mereka yang bisa menunjukkan kualitasnya tentu akan jadi pilihan pelatih. Aturan wajib memainkan pemain timnas tentu tidak bisa dipaksakan. Kalau kamu pemain bagus, pelatih punya ide menurunkan kamu. Semua pasti ingin kamu bermain. Tapi untuk aturan pemain timnas harus main menurut saya tidak baik, kata Mark Klok dilansir dari laman Kompas. Gelandang skuad Garuda ini mendukung kebebasan pelatih dalam mengambil keputusan.
Menurutnya, ada momen saat pemain timnas tidak siap tampil dan pelatih memilih pemain lain. Karena mungkin pelatih punya ide yang berbeda, mungkin saja pelatih punya pemain yang lebih siap daripada pemain timnas ini, ujarnya. Indra Syafri balas komentar miring media Vietnam. Kiprah Timnas U19 Indonesia di laga babak penyisihan grup A Piala AFF U19 2024 mendapat sindiran dari media asal Vietnam yakni TTO 247. Situasi itu pun mendapat serangan balik dari pelatih Timnas Indonesia, Indra Syafri. Indonesia berhasil menang 2-0 atas Kamboja pada laga kedua babak penyisihan grup A yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Kota Surabaya, Sabtu, tanggal 20 Juli tahun 2024. Arhan KKDKK sempat kesulitan pada babak pertama dan baru menciptakan gol di babak kedua. Laga tersebut pun langsung mendapat komentar dari TTO 247. Mereka menilai Indonesia harusnya bisa menang mudah atas Kamboja. Namun, di luar prediksi justru Garuda Muda mengalami kesulitan. Argentina kesulitan membobol gawang Indonesia di GBK kok tidak ditertawakan, ucap Indra Syafri sambil tertawa. Jadi dia belum coba mereka hadapi seperti itu, imbuhnya. Indra Syafri kemudian menyindir balik hasil minor yang didapat Vietnam di babak penyisihan grup B Piala AFF U19 2024. Tim asuhan pelatih Aung Naing itu baru mendapat 1 poin dari 2 laga yang dijalani. Vietnam di luar dugaan hanya bermain imbang 1-1 melawan Myanmar. Timnas berjuluk The Golden Star Warriors tersebut lalu kalah 2-6 pada laga berikutnya kontra Australia. Myanmar juga bisa menahan mereka juga. Harusnya menertawakan diri sendiri dulu baru orang lain. Bilang ke dia, kata Indra Syafri dengan tawa menyindir. Reaksi pelatih Kamboja usai dilibas Timnas Indonesia. Timnas U19 Indonesia sukses membungkam Kamboja pada laga kedua ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sabtu 21 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas U19 Indonesia menang 2-0 pada laga malam itu. Meski meraih 3 poin, tim asuhan Indra Syafri harus bersusah payah. Pelatih Kamboja Phea Sopheaktra mengaku sudah menggarisbawahi kekuatan Timnas U19 Indonesia. Phea mengaku bahwa dirinya merubah sistem Kamboja untuk meredam titik terkuat Timnas U19 Indonesia.